Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para YouTuber dan para pemirsa YouTube dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan tutorial untuk mencapai kesuksesan. Pembahasan penting kali ini adalah bagaimana kalian mewujudkan apa yang kalian inginkan. Kalian bisa keluar dari rasa khawatir setiap harinya, karena memang tuntutan di lingkungan kalian itu menuntut kalian, ya, secara tidak langsung dan secara langsung, seperti ada tuntutan yang membuat kalian itu merasa tertekan. Bangun tidur kalian merasa nggak enak, karena kenapa? Sudah harus memikirkan tekanan-tekanan dan kemungkinan pressure itu ada di dekat kalian, yaitu pasangan hidup kalian. Itulah yang paling menekan, ya, yang paling memberikan energi yang tidak positif untuk kalian pada saat kalian ada penekanan di lingkungan kalian, di sekeliling kalian. Itu sebenarnya dari mana? Apakah penekanan itu terjadi karena otomatis dari luar atau sebenarnya dari kita? Jawabannya adalah dari kita, ya. Jadi penekanan di sekeliling kita itu disebabkan oleh kita. Kenapa kok mempersalahkan kita? Bukan mempersalahkan kita. Kita tidak bersalah, cuman the way-nya aja, jalannya, kita itu membuka pressure itu untuk masuk, membuka tekanan-tekanan itu untuk masuk. Jadi seperti layaknya rumah, kita itu ibarat rumah, kita itu punya pintu, ya, pintu yang bisa kita tutup dan bisa kita buka. Pada saat pintu kita buka, ya, itu tekanan-tekanan itu akan masuk. Makanya kita harus belajar bagaimana cara mengontrol diri kita agar kita bisa memfungsikan pintu pikiran kita, karena itu kan masuknya lewat pikiran kita. Tekanan-tekanan itu masuk lewat pikiran kita, sehingga pikiran kita tidak tenang. Pada saat pikiran kita tidak tenang, kita tidak bisa tenang untuk melakukan apapun. Ide-ide itu tidak keluar dari diri kita. Karena kenapa? Terlalu banyak noise, terlalu banyak yang namanya energi negatif yang mengakibatkan kita itu jadi down, kita itu jadi penuh tekanan, dan kita tidak bisa berkembang, ya. Makanya pada saat kalian menemukan pasangan atau lingkungan keluarga kalian itu tidak menunjang, itu akan menghambat pertumbuhan kalian, akan menghambat kinerja kalian, atau juga bagaimana kalian untuk menarik keberuntungan, menarik rezeki yang lebih besar. Jadi daya tarik itu, kalian kalau mau menjadi magnet, itu kalian harus berada di posisi state di mana kalian itu relax, di mana kalian itu tenang atau jauh dari tekanan-tekanan. Lah bagaimana? Setiap hari bangun ada aja, mungkin dari kalian mungkin hidup dengan ibu Anda atau dengan pasangan Anda, dan mereka pada bawel semua, ya, tuntutan-tuntutan. Mungkin kalian punya anak, nah anak kalian itu bawel, ya, anak kalian banyak nuntut, ya, anak kalian sering ngadu ke orang lain, sehingga orang lain itu istilahnya menuntut kalian banyak sekali. Yang kalian lakukan adalah kalian harus lepaskan emosi kalian, ya. Kalian harus kontrol, kalian harus berani, karena kalian itu punya kendali akan hidup kalian. Kalau kalian tidak melakukan ini, tidak melakukan tindakan secepatnya, kalian akan tergerus, kalian akan tertekan, ya. Jangan sampai kalian tertekan. Kalian harus mengepalkan tangan, bukan emosi, ya, bukan melakukan kekerasan, tetapi kalian harus mengambil hak kalian, hak hidup kalian, ya. Coba dibicarakan baik-baik, coba dibicarakan pelan-pelan, ya. Kalau tidak bisa pelan-pelan, ya agak ngegas sedikit, karena kalau namanya mobil, ya, ibarat mobil itu kan ada
ada ngegas lebih kenceng ya, ada rem. Nah, tetapi jangan sampai ngegas terlalu nanti nabrak. Seperti kalau kita terlalu emosi itu banyak terjadi ya, rumah tangga yang hancur, malah bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kenapa? Itu luapan emosi yang terlalu terpendam, yang tekanannya itu terlalu besar di dalam. Setelah itu dia membludak ya. Tapi kalau kalian itu bisa mengontrol pintu pikiran kalian dengan membuka dan menutup, itu lebih baik. Karena kenapa? Emosi yang tertimbun itu bisa keluar. Seperti kita makan, kita kan pasti akan mengeluarkan sisa makanan itu. Tidak mungkin, karena kalau kita tidak mengeluarkan sisa makanan itu akan tertahan di perut. Jadi kalian harus pahami, kalian harus mengerti kalau keadaan kalian itu kenapa nasib tidak baik, kenapa tidak ada ide, berarti kalian harus mengeluarkan sesuatu dari pikiran kalian, harus melepaskan sesuatu dari diri kalian yang menghambat keadaan kalian. Kalian bisa melakukan apa saja, tidak harus kalian keluar rumah untuk berusaha ya. Kalian sekarang itu banyak sekali sesuatu yang bisa kita pelajari dengan cepat, dan itu dengan dekat dengan kita bisa pelajari untuk mendapatkan perbaikan ekonomi ya. Kita bisa menjadi konten kreator ya, kita bisa belajar juga dari aplikasi-aplikasi itu untuk jualan. Tetapi kalau nggak ada modal, jangan khawatir, kalian bisa melakukan afiliasi ya. Modal itu perlu, modal itu penting, iya, nggak mungkin nggak ada modal, karena kalian untuk internet aja butuh uang kan, untuk menyalakan internet itu butuh kuota ya. Tidak mungkin tidak ada modal, tetapi carilah yang paling kecil, carilah yang paling bisa untuk dilakukan ya. Kalau kalian suka memang bekerja di luar ya, kalian bekerja dengan orang lain. Tetapi kalau kalian ingin bekerja sendiri ya, kalian harus lebih kreatif. Jadi orang yang bekerja secara mandiri itu harus menggunakan pikirannya lebih kreatif. Kalau kalian sukanya bersandar, kalau kalian pengen cari aman ya, kalian coba lamar-lamar pekerjaan untuk bekerja dengan orang lain ya. Itu apakah lebih berat, apakah lebih mudah, itu tergantung dari pembawaan diri kalian. Yang penting kalian tuh melepaskan emosi kalian dulu, kalian melepaskan apa yang terpendam di dalam diri kalian, unek-unek kalian, sehingga kalian menjadi pribadi yang bebas terlebih dahulu. Nah, kalau kalian merasa tertekan, kalian menjadi pribadi yang tidak bebas, itu bakal tidak bagus untuk kelangsungan keadaan kalian sendiri ya. Ya, itu tidak bagus, karena kalian akan terus melakukan pressure terhadap diri kalian. Oh, saya yang salah, saya yang harus melakukan ini. Tidak, kalian hanya tinggal melakukan yang namanya ilmu komunikasi ya, cara kalian berkomunikasi. Jadi cara kalian berkomunikasi dengan lingkungan, dengan sekitar, itu penting loh. Itu sesuatu yang harus dilatih. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian dapatkan semalam ya. Ada orang yang berbakat untuk mengasah komunikasinya, cara dia berkomunikasi itu bagus ya. Tetapi itu tidak semua orang mempunyai bakat itu, dan itu bisa dilatih ya. Seperti orang melakukan olahraga tenis, sepak bola, bermain gitar, bermain piano, itu skill, namanya skill untuk komunikasi ya. Nah, itu kalian harus mengontrol itu, kalian harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kalian, karena itu adalah salah satu cara agar kalian tuh mendapatkan posisi, agar kalian bebas dari tekanan-tekanan yang menghambat juga ide-ide masuk. Pernah dengar nggak, kalau kalian emosi amarah itu rezeki jauh ya kan? Itu kata-kata orang-orang zaman dulu ya, orang-orang tua itu selalu begitu. Hei,
jangan emosian, nanti rezeki sudah mau datang jadi nggak jadi gitu kan. Karena kenapa? Karena kita tidak bisa menahan amarah kita. Ada benarnya ya. Banyak kalian bisa melihat contoh-contoh di mana pada saat kalian emosi, itu job itu yang tadinya jadi nggak jadi akhirnya, ya kan. Kalian amarah dengan lingkungan kalian, itu kalian akan terlempar dari lingkungan kalian karena itu orang itu pemarah. Saya nggak mau bekerja dengan seorang pemarah. Orang itu tidak bisa mengontrol emosinya. Mana bisa nanti dia kalau ngobrol sama klien jadi tertarik sama kita. Nah, itu hal-hal yang harus kita pelajari. Itu namanya adalah communication skill. Gimana caranya kita menggunakan tata bahasa kita, gimana caranya kita menggunakan wajah kita juga untuk menyenangkan orang lain sehingga membuka pintu rezeki masuk, ya. Jadi pertama itu untuk kalian menarik rezeki, untuk mendapatkan sesuatu yang besar, ya kalian harus merubah gaya komunikasi kalian, ya. Kedua, kalian harus mengontrol diri, mengontrol emosi, mengendalikan supaya kalian itu jauh dari tekanan-tekanan yang dapat menghambat ide, ya. Ide masuk itu sangat penting itu, ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, cobalah setiap hari lantunkan rasa syukur. Lantunkan rasa syukur. Jadi itu cara kita, bagaimana caranya kita itu untuk mewujudkan apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita dapatkan, ya. Sehingga kita itu mempunyai cita-cita, ya. Kita itu jadi nggak punya cita-cita akhirnya. Karena kenapa? Karena kita itu suka melakukan tindakan-tindakan yang salah, ya. Ya salah siapa? Ya salah kita sendiri. Tapi apa bisa dibenarkan? Bisa, ya. Bayangkan kita itu menulis sesuatu di atas kertas, bisa dihapuskan, ya. Kalau tidak akan bisa dihapus kecuali kalau kalian memakai pena. Tetapi kalau kalian menulisnya pakai pensil kan bisa dihapus, ya. Kalau kalian menulis pun pakai pulpen tidak bisa dihapus, kalian bisa ganti kertasnya, ya. Itu hanya cara pemikiran kalian aja. Restart itu penting. Jadi untuk kalian itu bisa mempercepat apa yang kalian ingin wujudkan, untuk lepas dari tekanan-tekanan lingkungan kalian. Itu pertama kalian harus melihat kepada diri kalian sendiri dulu. Kalian melepaskan beban-beban yang akhirnya membebani mental kalian, supaya kalian bisa menarik rezeki lebih besar dan kalian bisa membagikan rezeki itu, ya. Jadi perbaiki diri kalian, bukan perbaiki apa yang ada di luar kalian. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga keberkahan dan keberlimpahan selalu menyertai kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.